para ulama tafsir adalah memberikan kemenangan untuk muslimin dan mempermalukan orang-orang musyrik. Yaitu kata Allah, agar orang yang binasa itu binasa selama-lamanya. Informasi yang Allah sampaikan pas Quraisy sudah dekat lokasi. Makanya tadi saya bilang di awal, banyak ulama tafsir yang mengatakan ini tanda kutip rekayasa Allah, strategi Allah supaya peperangan terjadi. Dan perlu digarisbawahi, waktu itu pertama kali orang-orang Madinah ikut berperang bersama Nabi SAW. Jadi ini berat, peperangan pertama, bukan hal yang ringan gitu. Harus di sini punya motivasi yang besar. Maka Nabi SAW mulai bermusyawarah dengan para sahabat. Telah turun kepada saya wahyu, informasinya pada saat itu Quraisy keluar dengan 1000 kekuatan, 200 pasukan kuda, 800 pasukan unta gitu ya. Kemudian ditambah lagi dengan ratusan ekor unta membawa logistik mereka, dan mereka membawa para wanita dan bekal-bekal yang banyak. Maka Nabi SAW berkata, wahai manusia, berikan pendapat padaku, apa saran kalian? Dan ini sebuah hikmah yang sangat besar ya. Nabi SAW sebenarnya sudah dapat informasi pada saat itu pasukan Quraisy keluar dan Allah menyuruh menghadapi. Tapi Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Bagaimana pendapat kalian untuk menghidupkan jiwa mereka supaya siap untuk perang? Abu Bakar tanpa menunggu, manusia yang paling mulia dalam Islam, tidak pernah terlambat membaiki. Sampai Allah berkata, manusia tidak pernah melihat diri saya, dan sendiri saya melakukan membaiki. Jumlah mereka 300 orang saja. Apa kata Mikdad? Ya Rasulullah, kalau anda mengajak kami ke artinya jangan anda menyuruh kami berperang satu peperangan, 14 peperangan pun kami siap. Kalimat yang luar biasa. Kata sahabat yang merawikan hadis ini, sungguh Mikdad telah mengucapkan kalimat di perang Badar yang aku berharap aku yang mengucapkannya, karena kalimat itu lebih aku cintai daripada humurun ni'am, atau nikmat yang terbesar gitu kan. Karena kalimat ini mulia sekali. Nabi SAW masih belum puas. Beliau berterima kasih pada kita lalu mengatakan, wahai manusia, berikan pendapat. Masih kurang kalau cuma 3 orang. Ayo siapa lagi yang bisa pendapat? Ahli sejarah mengatakan, sebab Nabi SAW terus meminta pendapat karena semua yang memberikan pendapat dari Abu Bakar, Umar, Mikdad radhiyallahu anhu ini adalah orang-orang Mekah semua. Orang-orang Mekah wajar karena mereka masih marah sama Quraisy, perilaku-perilaku yang jahat. Belum ada satupun orang Madinah yang memberikan pendapat nih. Makanya Nabi tanya terus, wahai manusia. Tapi Nabi punya tata krama. Nabi enggak bilang, wahai Ansar bagaimana kalian? Enggak. Wahai manusia, berikan pendapat lagi. Nabi tunggu terus. Terus saja, dan tercatat dalam sejarah ini baru peperangan pertama diikuti oleh orang-orang Ansar bersama Nabi SAW. Dan perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, di Baiat Aqabah
Pada saat Nabi SAW di Mekah dan orang-orang Quraisy, orang-orang Madinah datang membaiat Nabi SAW, memberikan kesetiaan, janji setianya, itu akan membela Nabi di Madinah, di kota Madinah. Di luar Madinah belum ada akad. Akadnya waktu itu, kalau anda datang ke Madinah ya Rasulullah, kami bela anda. Jadi belum ada akad. Kalau sudah tiba di Madinah, kami menyerang, anda menyerang, kami ikut. Belum ada itu. Maka Nabi SAW ingin tahu ini benar gak, ini gimana Madinah nih? Pada saat itu teman-teman sekalian, Sa'ad bin Mu'adz tadi tokoh kita yang mulia, pimpinan suku Aus, tadi saya keliru, saya katakan Khazraj ya, beliau berdiri lalu mengatakan, kami melihat ya Rasulullah, seakan-akan anda menyinggung kami orang-orang Ansar. Kata Nabi SAW, iya ya, karena ini berat, ini peperangan, menumpahkan darah, meninggalkan keluarga segala macam. Saat lalu berkata, demi Allah ya Rasulullah, bila anda menyeberangi lautan, niscaya kami akan senantiasa bersama anda. Maka Nabi SAW sangat senang dengan pernyataan Sa'ad, karena Sa'ad mewakili orang-orang Ansar, pimpinan mereka. Lalu beliau bersabda pada saat itu, turun wahyu menyampaikan berita gembira khusus bagi yang hadir di situ. Kata Nabi SAW, berita gembira buat kalian semua. Ini yang hadir nih, 313 orang dapat berita gembira dari langit sekarang. Beritanya adalah, sesungguhnya Allah Azza wa Jal, Allah yang maha tinggi dan maha mulia, telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua kemenangan. Berhasil mendapatkan kafilah dan kita rebut semuanya 2.500 ekor unta, atau kalaupun berhadapan sama musuh pasukan Quraisy, kita akan menang walaupun jumlah mereka 1.000. Maka para sahabat senang dengan berita ini, berarti berita wahyu langsung sampai dari langit. Ini pasti menang, mau lemah, mau jumlahnya sedikit, mau tidak punya keterampilan perang, pokoknya menang. Tiketnya sudah ada. Luar biasa Allah atur kejadian ini, dan Kita akan bacakan ayat. Pada saat ini teman-teman sekalian, Abu Sufyan belum tahu kalau Quraisy sudah tiba di wilayah Badar, dan ia terus menyelamatkan kafilah dengan menelusuri gunung demi gunung hingga keluar dari wilayah Badar dan keluar ke pesisir Laut Merah dan berhasil selamat dari pasukan muslimin. Sesuatu yang merupakan rekayasa Allah Azza wa Jalla, tanda kutip di sini, ketiga kelompok tersebut tidak satu pun saling mengetahui keberadaan masing-masing. Dan hal ini Allah ceritakan dalam Al-Quran dengan sangat jelas. Kembali lagi surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war raqbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'adi walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ulan liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah wa innallaha lasami'un alim. Ingatlah pada hari ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, maksudnya udwatid dunya tadi, lebih dekat dengan Madinah, dan ketika mereka pasukan Quraisy berada di lembah Quswa, lembah yang lebih jauh di sebelahnya gunung. Sementara kafilah yang sedang kalian kejar berada di bawah kalian, maksudnya sudah melampaui tempat itu, sudah berhasil lolos. Sekiranya, kata Allah, kalian mengadakan perjanjian untuk pertempuran itu, pasti kalian tidak akan sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Akan tetapi Allah mempertemukan dua pasukan itu agar Dia, Allah, melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan. Kata para ulama tafsir adalah memberikan kemenangan untuk muslimin dan mempermalukan orang-orang musyrik. Yaitu, kata Allah,
agar orang yang binasa itu binasa selama-lamanya. Tokoh-tokoh Quraisy nanti kita lihat akan banyak yang mati di perang Badar, termasuk musuh Islam yang paling besar siapa? Abu Jahal. Dia akan binasa di sini nanti. Kita akan dengar kematiannya nanti. Gitu kan? Dengan keterangan yang yaitu orang agar binasa orang-orang yang ya selama-lamanya, orang-orang yang yaitu agar orang yang binasa selamanya dengan keterangan yang nyata, pasti mereka mati. Dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata pula. Maksudnya orang-orang beriman, mereka tahu ternyata menang bisa didapatkan walaupun jumlah mereka lebih sedikit, dan mereka yakin mereka dalam keadaan benar. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat inilah teman-teman sekalian yang membuat para ulama mengatakan tadi ada rekayasa tanda kutip Allah yang Maha tinggi, karena Allah mengatakan kalau kalian janjian nggak bakal terjadi nih. Lokasi Allah yang tentukan, gitu kan? Pertemuan musuh Allah tentukan, kafilah Quraisy lolos Allah yang tentukan, semua sudah diatur. Dan kesimpulan sederhana kata para ulama sejarah, perang Badar telah diatur langsung oleh Allah Azza wa Jalla dari langit.